Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan Ibu Nadirah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks berita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat memahami struktur teks berita dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menelaah struktur teks berita dengan tepat. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas judul, kepala berita, tubuh berita, dan yang terakhir, ekor berita. Berikut penjelasan tiap-tiap struktur berita lengkap dengan contohnya. Pertama ada judul berita. Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Berikut contoh judul teks berita: kebakaran Keri Teluk Hading, penyebab, kronologi, jumlah personel, evakuasi, dan kondisi terkini. Yang kedua, ada kepala berita, lead atau teras berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulis mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Berikut contoh kepala berita. Keri Teluk Hading 538 mengalami kebakaran di Timur Selat Selayar, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 3 Juni 2023. Keri Teluk Hading merupakan salah satu unsur Keri jajaran Satuan Lintas Laut Militer 1 Jakarta, Satlin Lamil 1 Jakarta, Komando Lintas Laut Militer, Kolin Lamil. Yang ketiga ada tubuh berita, body. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada struktur berita ini, dijelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Berikut contoh tubuh berita. Saat kebakaran terjadi, kapal berjenis Frost Type 108 itu sedang dalam menjalankan operasi rutin TNI AL. Hadi mengatakan, kronologi dan penyebab kebakaran Keri Teluk Hading masih belum diketahui secara pasti. Namun, diketahui laporan mengenai kejadian kebakaran diterima oleh Basarnas Selayar sekitar pukul 2 siang 15 WITA. Sementara tim penyelidik TNI AL di lokasi menunggu kondisi ruangan aman untuk dilaksanakan penyelidikan, ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com. Minggu, 4 Juni 2023. Hadi menjelaskan, Keri Teluk Hading 538 membawa 119 prajurit. Seluruh personel telah dievakuasi menggunakan sejumlah kapal yang saat peristiwa terjadi sedang melintas di tempat kejadian perkara, TKP. Kemudian yang keempat ada ekor berita. Struktur berita ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini dapat dihilangkan dan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Berikut contoh ekor berita. Seperti yang telah dituliskan di atas, Hadi menyampaikan, tim penyelidik TNI AL telah berada di lokasi kejadian kebakaran Keri Teluk Hading. Tim penyelidik TNI AL sedang menunggu kondisi ruangan kapal aman. Masih diselidiki karena kondisi sekarang ruangan masih panas, belum aman untuk masuk, kata Hadi. Demikian pembahasan mengenai struktur teks berita beserta dengan contohnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.